Kalian ngapain? Kamu nanya. Buat video lagi yuk, Cak. Ya udah nanti lah itu. Untuk angkat jemuran dulu lah. Yang benar aja. Rugi dong. Nah, kita kan membuat tentang review film. Kalian udah nonton belum film Tora Tora Tora? Film Tora 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 itu yang tentang Jepang menyerang Pearl Harbor kan? Ya, benar sekali. Nah, menurut kalian itu filmnya itu gimana? Menurutku, filmnya itu menegangkan banget karena dihasilkan oleh kedua belah pihak antara Amerika Serikat dan Jepang. Secara sejarah, film Tora Tora ini memberikan pandangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan serangan ke Pearl Harbor. Selain itu, film ini juga memberikan gambaran tentang kegagalan intelijen dan komunikasi di pihak Amerika Serikat dan Jepang. Oh ya? Belum aku tonton sampai habis. Nah, aku juga udah nontonnya nih. Konflik ini terjadi karena Jepang menduduki Cina, lalu Amerika memerintahkan Jepang untuk mundur dari Cina. Lalu akhirnya mengembargo ekspor minyak terhadap Jepang, sehingga Jepang memutuskan hubungan terhadap Cina dan menyusun rencana untuk penyerangan Pearl Harbor dengan menggunakan 6 induk pesawat torpedo, bom daya tinggi, dan bom selam, serta ekspansi ke Indochina. Salah satu kode-kode mereka adalah mendaki Gunung Niitaka, yang berarti merupakan penyerangan atau simbolis tertinggi di Kekaisaran Jepang. Nah, sebenarnya Amerika itu melakukan perundingan damai dengan duta Jepang yang ada di Washington. Nah, tapi Jepang itu dengan tegas menentang upaya perdamaian itu. Sehingga pada tanggal 6 Desember, mereka itu melakukan serangkaian 14 pesan radio dari Tokyo ke kedutaan Jepang yang ada di Washington. Nah, yang ini bakal diakhiri oleh deklarasi dari Jepang. Namun, pihak Amerika itu menerjemahkan pesan radio tersebut lebih cepat dibandingkan kedutaan Jepang. Jadi, Amerika beranggapan bahwa mereka akan diserang di hari Minggu, tanggal 30 November 1941. Sehingga Amerika melakukan siaga penuh. Amerika pun tidak mengetahui bahwa Pearl Harbor yang diincar oleh Jepang. Oh gitu. Terus pada Minggu pagi, 7 Desember 1941, pilot pesawat tempur Jepang datang ketika tidak ada tembakan anti pesawat saat mereka mendekati pangkalan. Akibatnya, pemimpin serangan udara Komandan Fukushima mengirim radio dengan frasa kode yang menandai bahwa kejutan total untuk serangan tersebut telah tercapai. Tora Tora Tora. Bom mendarat di dekat dek lapis baja kapal di dekat menara utama, menghancurkannya, meledakkan magasin ke depan, dan ledakan dahsyat meletus menjadi satu ledakan dahsyat. Di akhir serangan, Fukushima dan semua pesawat Jepang yang selamat kembali ke kapal induk mereka untuk mendesak agar gelombang ketiga diluncurkan ke Pearl Harbor pada serangan sore atau malam hari. Namun, Komandan Armada Jepang Laksamana Nagumo menolak meluncurkan gelombang pesawat ketiga pengangkut karena takut Amerika membalas dendam. Ia mengatakan, "Saya khawatir kita hanya membangunkan seekor raksasa yang sedang tertidur dan mengisinya dengan tekad yang buruk." Nah, dari kejadian tersebut, Amerika memutuskan untuk ikut Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya hal ini akan berlanjut pada peperangan di Kepulauan Marshall, Laut Coral, dan Kepulauan Midway di Hawaii pada 28 Mei dan berakhir pada kemenangan Amerika pada 4 Juni 1942. Nah, jika kalian memang menonton film Pearl Harbor 2020 karena mungkin kalian menonton yang tahun 70-an, faktor paling utama atau inti kemenangan Amerika adalah para pemecah sandi dan mesin tik. Nah, di mana mereka itu dapat mengetahui rencana Jepang dengan baik karena pemecah sandi dan mesin tik yang dapat menerjemahkan kode yang berasal dari Tokyo. Nah, film ini tidak didedikasikan untuk para pelaut Amerika dan Jepang. Tapi ya tetap saja film ini dibuat oleh pemenang. Nah, juga hal ini mempengaruhi ekspansi Jepang di Indochina termasuk di Indonesia.
yang pada 11 Januari 1942 Jepang melakukan serangan di Tarakan untuk sumber daya alam dan kebutuhan perang selama Perang Pasifik seperti yang kita film tadi. Hingga akhirnya nanti Jepang itu akan menyerah pada 14 Agustus 1945 setelah dua kota besarnya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Dan hingga akhirnya penandatanganan menyerah oleh Kaisar pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri yang berada di Teluk Tokyo. Nah, sudah selesai diskusi kita tentang review film kali ini. Yuk, kita pulang. Pulang. Udah jam berapa nih? Pulang. Yuk kita pulang. Bye-bye. Jadi menurut saya sendiri, video ini sangat menarik dan membawa pengaruh positif bagi semua orang. Salah satunya, kita dapat tahu tentang pengoboman di Pearl Harbor dengan jelas. Dan kalau mau tahu lagi, lebih dalam, tonton sendiri aja videonya ya kan? Menurutku, perang ini sangat bagus karena akting di tahun 70-an sudah seperti sangat nyata. Dan banyak pelajaran yang terdapat di film tersebut seperti kita dapat mengetahui dampak perang tersebut dan semoga perang tersebut tidak terjadi lagi. Nah, rating dari aku 9/10. Menurutku filmnya keren banget sih karena benar-benar menggambarkan kejadian yang real banget gitu. Apalagi dilengkapi dengan visual gambar dan suara penembakannya dapat banget feel perangnya. Jadi rating dari aku 10/10. Menurut saya, film itu sangat menarik dan bagus. Arti dalam menarik itu, contohnya pendalaman karakternya sangat bagus. Tapi, untuk saat ini filmnya cukup membosankan untuk ditonton. Ya, dari film Pearl Harbor, terutama untuk yang tahun 70-an, ya menurut saya pada tahun segitu, film itu sudah sangat-sangat baik. Mulai dari sinematografinya, efek visualnya, aktingnya, dan hal-hal detail lainnya. Saya juga menonton Pearl Harbor yang dibuat pada tahun 2020. Menurut saya, film Pearl Harbor yang tahun 2020 itu lebih bagus dan lebih modern untuk ditonton dibandingkan yang tahun 70-an. Tapi, tahun 70-an tentunya memiliki sisi positif yang baik, seperti kita tahu bagaimana mulai dari perencanaan hingga perang Pearl Harbor itu terjadi, bagaimana perang itu selesai, bagaimana taktiknya. Untuk hal-hal detail seperti itu, saya merasa bahwa Pearl Harbor yang tahun 70-an itu jauh lebih detail dan pendalaman karakter untuk orang Jepangnya itu lebih baik. Karena untuk Pearl Harbor yang tahun 2020, mereka lebih menekankan pada peran atau akting orang Amerikanya dibandingkan orang Jepangnya. Nah, untuk yang Pearl Harbor tahun 2020 tentu saja itu lebih modern dan lebih enak dan tidak membosankan untuk ditonton bagi orang-orang zaman sekarang. Namun sisi positifnya kita bisa mengambil bahwa semoga perang ini tidak bakal terjadi lagi dan kita bisa menjauhi hal-hal tersebut seperti perang-perang antar negara. Nah, kalau menurut saya sih film yang tahun 70-an itu sudah 10/10. Sekalipun setelah 50 tahun kemudian mungkin film itu bagi kita, terutama untuk generasi muda itu membosankan. Nah, sebagai alternatif lainnya, kalian bisa juga menonton untuk Pearl Harbor yang tahun 2020 subtitle bahasa Indonesia di YouTube. Sini kau tadi nggak ingat posisimu.